Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan hari ini 20 September 2020 hari Minggu. Tema daripada saat teduh dan renungan hari ini yaitu obesitas keinginan, obesitas keinginan. Firman Tuhan terambil dalam Matius 16 ayat ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami menyadari bahwa kekacauan di dalam dunia ini rata-rata disebabkan justru adalah oleh kesalahan manusia secara menyeluruh, secara kolektif. Karena masing-masing melakukan segala sesuatu semata-mata bukan untuk sebuah kebersamaan, bukan untuk sebuah kehidupan yang berjalan dengan baik secara bersama-sama. Namun karena setiap individu dan pribadi di dalam dunia ini, mereka menjadi obesitas dalam keinginan. Setiap harapan, setiap keinginan menjadi begitu utama di dalam diri mereka, dan itulah awal daripada kekacauan di dalam dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, obesitas keinginan. Apa bedanya keinginan dan kebutuhan? Kalau kebutuhan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Bahkan orang yang mengabaikan berjuang untuk kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarganya, itu dikritik Tuhan. Tuhan mengajarkan orang-orang seperti demikian supaya belajarlah kepada semut sebagaimana dalam Amsal pasal 6 ayat ke-6. Belajarlah kepada semut sekalipun tidak ada pemimpinnya, dia mengumpulkan makanannya di musim panas. Ini adalah bagian daripada pertanggungjawaban mengejar kebutuhan. Kondisi pandemik ini kita juga sedang berjuang. Sebagian adalah untuk kebutuhan, lebih banyak untuk kebutuhan. Namun kalau keinginan, obesitas keinginan adalah yaitu sebuah harapan yang di luar kebutuhan. Jadi apa yang diperlukannya sudah didapatkan, namun dia terus mencari segala sesuatu untuk mendapatkan semata-mata untuk dirinya sendiri. Bagian firman Tuhan dikatakan, apa gunanya seorang mempelai isi dunia, namun kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan kepadanya sebagai ganti nyawanya? Penghujung kehidupan ini sesungguhnya adalah melepaskan nyawa kita. Penghujung kehidupan ini semata-mata adalah apa yang kita dapatkan itu pada akhirnya tidak pernah kita genggam. Sehingga ayat ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang lebih mendalam. Apa itu kehidupan yang sesungguhnya? Menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi hebat, menjadi terkenal, menjadi populer, itu sah-sah saja. Kita melihat banyak di dalam Alkitab seperti Ayub yang kaya raya yang luar biasa dan diberkati Tuhan. Abraham yang kaya raya dan diberkati Tuhan. Namun tatkala kekayaannya itu semata-mata didapatkan hanya untuk keinginan, maka orang itu menjadi berhenti untuk berbagi, namun semuanya adalah untuk dirinya sendiri. Sahabat seperjalanan, apa disebut dengan obesitas keinginan? Kalau kita menyimak saudara dari kehidupan dan kondisi tubuh kita. Tubuh kita itu membutuhkan asupan makanan, pada dasarnya itu ada proporsinya, ada batasannya. Kelebihan atau kekurangan saudara-saudara itu bisa membahayakan. Terlalu kurang, maka bisa Anda sakit, berlebih, maka bisa menjadi obesitas. Saya masih teringat pada saat saya makan apa saja, jadi menikmati saja apa yang menjadi keinginan lidah. Dijamu makan tatkala pelayanan kemana-mana. Berat badan saya waktu SMA itu masih 63 kilo. Namun terus bertambah sampai mencapai 100 kilo. Artinya berapa? 64. 36 kilo bertambah. Sedangkan normalnya siogianya itu adalah 80 kilo. Namun saya tinggi badan 180 sehingga bisa 80 atau lebih sedikit. Saudara, pada saat 100 kilo saya periksa di lab itu merah 7. Seluruh kondisi merahnya itu ada 7. Di sana saya baru sadar bahwa semua yang masuk menjadi
bagian obesitas secara fisik itu menimbulkan penyakit yang bermacam-macam. Dari sana saya punya kesadaran, lalu dengan kesadaran diri dan didukung oleh istri, saya menurunkan berat badan 2 tahap, sampai kemudian turun berat badan sebanyak 17 kilo, dan bertahan sekarang di posisi seperti itu. Perubahan menjadi berubah total. Yang tadinya lebih banyak makan yang enak-enak, sekarang memilih makan yang sehat-sehat. Dari sana kemudian saya bertahan dengan berat badan seperti ini, dan kehidupan ternyata saudara lebih berbahagia dengan makan yang sehat-sehat, bukan makan yang enak-enak. Kehidupan juga sama. Kalau kita penuh dengan obesitas keinginan, maka kehidupan kita itu berorientasi mencari yang enak-enak. Apa yang enak, apa yang menyenangkan kita, sekalipun itu bisa merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, kita tempuh. Sedangkan Tuhan memanggil kita untuk hidup tidak enak-enak, tapi hidup itu sehat-sehat. Sehat buat dirimu, sehat buat orang lain. Apa tuh sehat? Sehat artinya bisa menilai segala sesuatu itu tepat pada waktunya. Bisa mengambil bagian sesuatu yang menjadi proporsional sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang menjadi lebih kita tidak santap, kita tidak raih, kita tidak genggam, kita tidak simpan. Apalagi kalau kita merampas dari hak orang lain. Maka itulah obesitas keinginan. Obesitas keinginan ini adalah sebagaimana dalam Matius pasal 16 ayat ke-26. Yaitu, kalau orang itu belum memperoleh seluruh dunia, maka keinginannya tidak pernah akan berhenti. Itulah obesitas. Ingin meraih seluruh dunia itu dalam genggamannya. Namun Alkitab berkata, semua yang kita genggam pada akhirnya itu akan terlepas pada saat kita kehilangan nyawa kita. Saya masih teringat saudara seorang hamba Tuhan itu bercerita tentang bagaimana cara menangkap monyet. Monyet dan kita saudara tahu dengan jelas lebih lincah monyet. Di satu daerah tertentu saudara-saudara ada cara menangkap monyet yang cukup menarik. Tidak perlu ditembak, tidak perlu dijebak, namun cukup diberikan di sana ada toples yang isinya itu kacang. Nah, toples itu saudara-saudara yang tempat permen, itu monyet itu mengambil kacang yang ada di toples lalu menggenggam, tatkala masukkan pipih tangannya. Tapi waktu dia menggenggam, maka tangannya menjadi lebih membesar karena ada barang di dalamnya dan genggamannya. Sewaktu mau ditarik, maka dia tidak akan bisa kecuali dia melepaskan kembali kacang itu. Toplesnya itu berat, sehingga pada saat mau ditangkap kiri kanan sudah ada kacang, sementara tangannya sudah masuk dalam toples. Waktu dia berlari dia menjadi berat, menjadi tidak lincah. Karena mengapa? Karena dia harus membawa kedua toplesnya karena genggaman kacang di tangannya dia tidak mau lepaskan. Kehidupan kita bukankah seperti demikian? Bolehkah kita makan kacang? Saudara, boleh. Tetapi sewaktu kita menggenggam terlalu kuat, maka keinginan itu menjadi sebuah jebakan. Keinginan-keinginan itu membuat kehidupan kita menjadi obesitas. Sesuatu yang banyak pada diri kita belum tentu itu baik untuk kita. Jangan-jangan itu menjadi penyakit yang bisa mematikan kita. Sama dengan saudara obesitas dalam hal berat badan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jangan kita menjadi pribadi obesitas keinginan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 12 ayat ke-9. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Bagaimana kita tahu? Mengejar sesuatu dengan cara tepat, punya keinginan dengan cara yang benar, yaitu membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Jangan obesitas keinginan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa bagi yang sedang sakit berbaring di rumah atau di rumah sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi yang sedang menghadapi rintangan, problem, dan masalah di dalam rumah tangga, di pekerjaan atau dimanapun, Tuhan bukakan jalan. Bagi yang sedang berharap sesuatu, Engkau adalah Allah Jehovah Jireh yang mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan agar kami menjadi orang-orang berhenti untuk memiliki sebuah kehidupan obesitas keinginan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan berkati. Tuhan terus menolong setiap sahabat seperjalanan, dan jikalau terberkati lewat layanan audio ini, silakan untuk share, berbagi kepada sahabat, teman-teman yang ada di WhatsApp. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio besok hari. Amin.